Apa orang Kristen bisa disihir? Baca dulu Galatia 3 ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesonamu sehingga kamu tidak menaati kebenaran? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan telah dilukiskan dengan jelas di depanmu? Paulus nggak berbahasa basi di sini. Dia menyebut mereka bodoh. Kenapa? Karena mereka dulu percaya pada Injil yang benar, tapi sekarang tersihir oleh pesona lain. Kata Yunani baskaino yang digunakan di sini berarti menyihir, menipu, atau mempesona dengan daya tarik yang menyesatkan. Ini bukan sekedar kekaguman, ini jebakan. Sekarang, lihatlah gereja hari ini. Siapa yang telah menyihirmu? Siapa yang membuatmu lebih terpesona dengan kemasan daripada Yesus Kristus? Gereja memang makin megah, tapi pengenalan akan Kristus makin dangkal. Pendeta makin terkenal, tapi jemaat makin buta. Denominasi makin dibanggakan, tapi Injil makin dikaburkan. Acara rohani makin spektakuler, tapi hati makin hampa. Jangan salah, iblis tidak selalu datang dengan ancaman, tapi dengan pesona. Dia tidak hanya menakuti, tapi juga mengalihkan perhatianmu. Dia tahu kamu tidak akan langsung meninggalkan Kristus, jadi dia buat kamu perlahan berpaling. Dengan daya tarik yang terlihat rohani, tapi kosong. Kamu pikir sedang melayani Tuhan, padahal hanya melayani egomu. Kamu pikir sedang bertumbuh, padahal hanya sibuk dengan aktivitas. Kamu pikir gerejamu hidup, padahal hanya ramai tanpa kuasa. Tanpa kamu sadari, kamu sedang kena sihir. Orang yang tersihir oleh pesona yang salah tidak akan sadar bahwa dirinya tersesat. Mereka tetap beribadah, tetap menyebut nama Tuhan, tetap aktif di gereja, tapi perlahan hatinya menjauh dari Kristus. Mereka nggak lagi lapar akan firman, lebih suka motivasi yang menyenangkan telinga. Mereka lebih mengagumi pendeta atau influencer rohani daripada mengasihi Kristus. Jika idolanya jatuh dalam dosa, imannya pun ikut runtuh. Jika gerejanya nggak sesuai seleranya, mereka pindah ke tempat yang lebih nyaman. Gereja bukan lagi tempat bertumbuh, tapi tempat hiburan. Mereka datang untuk menikmati suasana, bukan untuk bertobat. Mereka menilai ibadah dari kualitas sound system, lighting, dan kenyamanan kursi, bukan dari hadirat Tuhan. Jika ditegur, mereka merasa diserang. Jika firman Tuhan mengoreksi, mereka mencari pembenaran. Jika gereja tidak sesuai ekspektasi, mereka pergi dan mencari yang lebih cocok dengan selera mereka. Mereka tidak lagi memiliki hati untuk melayani dengan tulus. Mereka hanya mau melayani jika ada amplop, jika ada panggung, jika ada apresiasi, jika ada sorotan. Mereka lupa bahwa Yesus datang untuk melayani, bukan dilayani. Yang lebih mengerikan, mereka menganggap dosa sebagai hal yang biasa. Mereka berpikir, Tuhan ngerti, yang penting saya orang baik. Dosa nggak lagi dianggap serius. Kekudusan jadi pilihan, bukan keharusan. Mereka lupa bahwa tanpa kekudusan, tidak seorang pun yang akan melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Paulus menegur jemaat Galatia karena mereka telah berpaling dari Kristus. Hari ini, teguran itu juga berlaku bagi kita. Siapa yang telah menyihirmu? Siapa yang membuat Kristus semakin pudar dalam hatimu? Jika gereja, pendeta, denominasi, atau apapun lebih mempesonamu daripada Yesus yang disalibkan, maka kamu sudah terperdaya. Kamu tersihir. Yesus tidak datang dengan mahkota emas, tapi mahkota duri. Pesonanya bukan pada panggung besar, tapi pada salib yang berdarah. Jika hatimu lebih terpukau pada gedung, organisasi, atau manusia daripada Kristus yang telah mati bagimu, maka kamu sedang tertipu. Ini waktunya untuk sadar. Ini waktunya untuk bertobat. Jangan biarkan pesona palsu dunia ini merampas hatimu dari Kristus. Karena di akhir zaman, bukan yang terpukau dengan dunia yang akan selamat, tapi mereka yang tetap setia kepada Yesus sampai pada akhirnya. Amin.